Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Embedded System, kelas T1, akan mempresentasikan hasil kerja dari proyek kami yang berjudul Deteksi Suhu menggunakan sensor LM35 berbasis Wi-Fi. Untuk anggota dari kelompok kami, ada yang pertama saya sendiri, Sarah Ambarwati dengan NIM akhir 015, Rica Varian dengan NIM akhir 037, dan Muhammad Aditya Dinugraha dengan NIM akhir 048. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini kami akan membuat proyek mengenai deteksi suhu. Deteksi suhu sendiri merupakan proses pengukuran atau pemantauan suhu pada suatu objek atau lingkungan dengan menggunakan perangkat atau sensor yang dirancang khusus untuk suatu tujuan. Deteksi Untuk komponennya sendiri yang kami gunakan, yang pertama itu ada Blink. Blink sendiri merupakan platform aplikasi yang memungkinkan kita untuk membuat perangkat antarmuka yang terhubung dengan perangkat IoT seperti ESP32 atau Arduino. Kemudian kami juga menggunakan ESP32. ESP32 ini sendiri merupakan modul microcontroller yang marak digunakan di pasaran. Ini memiliki fitur Wi-Fi dan Bluetooth serta memiliki kemampuan pemrosesan yang kuat. Kemudian kami juga menggunakan breadboard, yaitu alat yang digunakan untuk membuat prototipe atau rangkaian elektronik tanpa soldering, di mana papan ini terbuat dari plastik dengan eh, beberapa lubang kecil di permukaannya. Kemudian kami menggunakan kabel jumper atau kabel penghubung. Ini merupakan kabel yang digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen elektronik yang digunakan pada proyek ini. Kemudian kami juga menggunakan LM35. LM35 sendiri merupakan sensor suhu analog yang populer digunakan di dunia elektronik. Ini merupakan alat sensor suhu yang memiliki 3 pin kaki. Kemudian kami menggunakan kabel USB Type-B dan Arduino IDE. Next. Untuk prosedur yang dilakukan sendiri, pertama kami mempersiapkan perangkat keras, yaitu menyiapkan modul SP32 dan sensor suhu LM35-nya, kemudian menghubungkan pin input LM35 dengan pin 3.3 port ESP32, kemudian menghubungkan pin output LM35 dengan pin 32 ESP32, dan menghubungkan pin ground dengan pin ground. Kemudian kami melakukan instalasi dan konfigurasi perangkat lunak, yaitu dengan mengunduh dan menginstal perangkat lunak di Android IDE, kemudian menginstal library ESP32-nya, dan membuat project baru dalam Android IDE dan memilih modul ESP32 yang sesuai dengan hardware-nya. Kemudian kami melakukan penulisan codingnya, yaitu pertama kami melakukan import library dan deklarasi pin yang akan digunakan, kemudian melakukan inisialisasi sensor suhu dan konfigurasi pin, kemudian membaca data suhu dari sensor menggunakan fungsi, dan memproses data suhu dengan menampilkannya pada Blink. Kemudian setelah dilakukan pengimportan, kami melakukan uji dan verifikasi, yaitu dengan mengupload kode ESP32 menggunakan Android IDE dan memastikan ESP32 terhubung dengan sensor suhu dan laptop. Kemudian kami memonitor hasil suhu yang terdeteksi melalui Blink yang sudah terinstal di laptop dan HP dan dicocokkan dengan uh, suhu yang berada pada ruangan tersebut. Next. Untuk rangkaiannya sendiri tampak seperti gambar ini. Next. Untuk coding yang digunakan adalah sebagai berikut. Pada line 1, 2, 3 ini merupakan coding untuk mendefinisikan ID template, nama, dan token
autentifikasi Blink yang digunakan pada proyek ini. Kemudian pada line 9 itu mendefinisikan objek serial sebagai sumber keluaran untuk debugnya Blink. Kemudian pada line 10 itu berguna untuk mengimpor library-nya Wi-Fi yang digunakan oleh ESP32. Kemudian pada line 11 ini digunakan untuk mengimpor library-nya Blink. Pada line 13 itu digunakan untuk membuat objek timer dari kelas Blink timer untuk membuat jadwal pengiriman data suhu. Kemudian pada line 14 itu merupakan line untuk mendefinisikan variabel out yang berisikan kode autentifikasi dari Blink. Kemudian pada line 15 merupakan coding untuk mendefinisikan SSID dan 16 itu mendefinisikan password dari Wi-Fi yang digunakan. Kemudian pada line 18 itu digunakan untuk menyimpan bacaan dari LM35-nya, tapi masih dalam bentuk data mentahnya. Kemudian pada line 19 itu menampilkan nilai dari hasil bacaan dalam bentuk derajat Celcius. Kemudian pada line 20 itu untuk mendefinisikan pin yang digunakan untuk menghubungkan dari sensor AM35 ke ESP32-nya. Kemudian pada line 22 itu merupakan fungsi yang dilakukan saat perangkat ini mulai berjalan, yaitu berisikan fungsi untuk menginisialisasi komunikasi serial dengan kecepatan 9600 bps. Kemudian pada line 29 itu berfungsi untuk melakukan komunikasi antara timer dengan Blink-nya. Kemudian pada line 34 itu merupakan fungsi yang akan dipanggil oleh timer setiap 1 detiknya, yang berfungsi untuk membaca nilai mentah dari sensor AM35 menggunakan perintah analog read dan mengkonversi nilai mentah menjadi suhu dalam satuan derajat Celcius oleh perhitungan pada line coding 36. Next. Selanjutnya, pada slide sebelumnya kita telah mengetahui bahwa untuk aplikasi yang digunakan untuk menampilkan hasil dari penampilan suhu yaitu menggunakan billing. Dan berikut merupakan proses pembuatan template untuk aplikasi dari billing maupun WebDB. Di sini kami mulai membuat template baru dengan nama yaitu suhu. Kemudian membuat data strip baru menggunakan virtual pin dataset dengan nama suhu, kemudian pin yang digunakan yaitu V4. Dan data yang digunakan yaitu data double. Kemudian untuk satuannya sendiri, seperti yang diketahui yaitu menggunakan satuan suhu yaitu derajat Celcius. Dan di sini kami memasukkan untuk template dari indikatornya. Kemudian ini untuk warna dari suhu yang akan ditampilkan. Kemudian kami menambahkan new device dan dari template ini kami menggunakan nama suhu. Kemudian kami membuat device baru dan untuk coding yang didapatkan kemudian di copy ke codingan yang tadi. Baik, berikut merupakan untuk template linknya. Selanjutnya, berikut merupakan proses uploading dari kode Arduino yang telah ditampilkan pada slide sebelumnya.
Ya, di sini kami memulai untuk proses uploading. Mungkin saya akan cepat untuk menghemat waktu. Dan berikut setelah dilakukan proses encoding. Kemudian setelah dilakukan uploading, kami menampilkan untuk proses running dari rangkaian, dan berikut merupakan tampilan dari laptop dan dari aplikasi pada billing di handphone. Baik, berikut merupakan tampilan yang muncul, merupakan screen record dari kedua sumber dari yang kami tampilkan, yaitu pada handphone dan dari web pada laptop. Dan sebelah kanan ini pada handphone dan sebelah kiri ini pada web pada laptop. Di sini didapatkan bahwa suhu yang didapat sesuai dengan real time pada saat pengambilan data. Sekian dari presentasi kelompok kami. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.